Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1291. Bu Sinta datang ke sini untuk menjemput Bu Rosalina pulang. Atau mencari Bu Rosalina karena ada urusan. Apa aku mengganggu kalian berdua di sini? Kelvin pura-pura tidak mengetahui perlakuan keluarga Siahaan terhadap Rosalina dan menanyakan alasan Sinta datang dengan ramah. Kali ini, Sinta bukan datang untuk mencari masalah dengan Rosalina. Dia datang ke sini untuk memberitahu Rosalina untuk menemaninya menghadiri acara bisnis besar yang diselenggarakan oleh Chandra Kusuma di Mambera Hotel besok malam. Tentu saja, dia sebenarnya tidak ingin Rosalina menggantikan putri bungsunya. Dia ingin memperkenalkan Rosalina kepada bos besar yang sangat akan membantu bisnis Siahaan Group. Meskipun Rosalina buta, dia sangat elegan dan lebih cantik daripada Giselle. Tutur kata dan sikapnya juga selalu lembut dan kalem, membuat orang yang mendengarkan sangat nyaman. Kalau dia memperkenalkan putrinya yang satu ini pada bos besar itu pasti akan terpikat. Enggak, kok, aku datang ke sini hanya untuk mengatakan suatu hal pada Rosalina. Sebentar saja, kemudian langsung pulang. Sinta bersikap sangat baik di depan Kelvin. Dia berkata kepada Rosalina, "Rosalina, besok sore nggak usah buka toko, atau minta karyawan yang jaga toko saja. Kamu pulang ke rumah lebih awal dan Mama akan mendandanimu. Pakai gaun malam, lalu temani Mama menghadiri pesta besok malam." Sebelum Rosalina sempat mengatakan apa-apa, Kelvin bertanya sambil tersenyum, "Maksud Bu Sinta, pesta yang diadakan oleh Pak Chandra Kusuma?" "Benar sekali. Pak Kelvin pasti juga akan menghadirinya, kan? Kita semua ingin menghadiri pesta itu," ujar Sinta. Setelah aset keluarga Siahaan menembus 2 triliun, Sinta jadi sangat bersemangat untuk menghadiri pesta itu. Dia merasa seperti sudah bisa berbaur dengan orang-orang kalangan kelas atas yang sebenarnya. Dia bahkan ingin membawa putri bungsunya ke pesta, supaya orang-orang tahu betapa hebatnya putri kedua keluarga Siahaan. Meskipun rencananya adalah menjadikan putri bungsunya menantu di keluarga Aditama. Namun, dia juga harus memikirkan rencana lain. Bagaimanapun juga, putra-putra dari keluarga Aditama tidak gampang dimiliki. Putrinya Giselle juga belum tentu bisa menikah dengan salah satu dari mereka. Ada banyak orang kaya di Mambera. Kalau dia sering membawa putrinya menghadiri pesta, itu artinya sama dengan membantu putrinya mencari keluarga yang baik. Tentu saja, juga untuk membuat putrinya disukai oleh orang-orang itu. Segala sesuatu memiliki dua sisi. Ketika kita sedang menilai orang lain juga sedang menilai kita. Kelvin tersenyum dan berkata, "Pestanya akan diadakan di hotel milik keluargaku. Semua saudaraku akan hadir." Sinta berkata, "Pesta besok malam pasti akan menjadi pesta terbesar di Mambera." Sayangnya, putri kesayangannya tidak bisa hadir. Tahun-tahun sebelumnya, Pak Chandra mengadakan pestanya tidak secepat ini. Namun, beliau mengadakannya setengah tahun lebih cepat tahun ini. Mungkin karena beliau sudah semakin tua dan kesehatannya kurang baik. Memikirkan putrinya, kesayangannya tidak bisa menghadiri pesta besok malam, Sinta kembali memaki Olivia di dalam hatinya. Dia juga sangat membenci putri sulungnya. "Rosalina, ingat apa kata Mama?" "Iya." Sinta mengingatkan Rosalina. Rosalina membawa bunga pada karyawan untuk membantu Kelvin membuat buketnya sambil berkata, "Aku tidak mau pergi. Dia tidak bisa melihat dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri nanti. Lagi pula, ibunya belum pernah membawanya ke pesta sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba bilang mau mengajaknya pergi. Pasti punya niat yang tidak baik." Meskipun dia tidak mendapatkan informasi apa-apa dari ibunya mengenai apa yang terjadi pada Giselle, dia tahu bahwa ayah tirinya dan ibunya sedang berusaha mengeluarkan Giselle. Dia tidak berani memikirkan apa yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan Giselle. Dia juga tidak bisa menebaknya. Namun, karena ibunya tiba-tiba ingin mengajaknya ke pesta, Rosalina merasa ibunya ingin menjualnya. Wajah Sinta seketika berubah masam. Padahal, dia sudah bersedia membawa anak buta ini ke pesta. Itu artinya, dia memberi kesempatan kepada anak ini, tapi anak ini tidak tahu diri. Karena Kelvin ada di sana, Sinta menahan diri dan tidak memarahi Rosalina. Namun, dia berkata kepada Rosalina dengan nada tegas, "Rosalina, kamu sendiri juga mendengar percakapan antara Mama dengan Pak Kelvin. Pesta besok malam itu sangat penting, acara terpenting di Mambera. Di pesta bisnis ini, hanya orang-orang penting di Mambera yang bisa hadir.
Kamu hanya berada di toko bunga setiap hari, nggak punya teman dan hidup dalam duniamu sendiri. Nggak boleh begitu, dong. Mama bawa kamu ke sana karena ingin kamu melihat dunia yang lebih luas. Bab 1292. Pokoknya, kalau kamu nggak pulang besok siang, Mama akan menyuruh orang untuk menjemputmu. Apapun yang terjadi, kamu harus pergi bersama Mama besok malam. Rosalina tetap tenang dan berkata, Ma, aku nggak bisa melihat. Dunia apa yang bisa aku lihat? Bagiku, dunia ini hitam. Aku nggak perlu melihatnya. Kamu ini. Sinta marah sekali sampai menggertakkan giginya. Dia ingin sekali menamparkan anak itu. Mama sudah bilang padamu, kalau kamu mengerti, ya bagus. Kalau nggak mengerti ya sudah. Mama akan datang sendiri untuk menjemputmu besok sore. Mama masih ada urusan. Mama pergi. Dulu, Sinta dan Rosalina tidak bisa akur. Setiap kali dia melihat putrinya ini, perasaan benci dan muak langsung muncul. Setelah menjelaskan alasan kedatangannya, dia berkata kepada Kelvin, Pak Kelvin, maaf jadi buat malu di depanmu. Sejak putriku ini kehilangan penglihatannya, dia jadi nggak percaya diri. Aku ingin membawanya ke pesta untuk membuatnya nggak pesimis lagi, dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Pak Kelvin, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kelvin bergumam mengiyakan, lalu berkata, hati-hati di jalan. Sinta menatap Rosalina dengan tajam, lalu pergi bersama para pengawalnya. Mendengar langkah ibunya pergi, Rosalina berkata kepada karyawan toko, nggak perlu membuatnya lagi. Karyawan itu bingung. Bukankah karangan bunga ini yang mau dibeli oleh Pak Kelvin? Pak Kelvin juga mengatakan bunga ini mau diberikan untuk tunangannya. Mau dibuat, lanjutkan saja. Aku memang ingin membeli bunga. Kelvin meminta karyawan untuk melanjutkan pembuatan buket bunga untuknya. Pak Kelvin. Rosalina mengira Kelvin hanya membantunya agar ibunya tidak tahu kalau dirinya dan Kelvin sudah saling kenal sejak lama. Aku ingin membeli buket bunga. Kelvin sudah berkata seperti ini. Rosalina sendiri membuka toko untuk menjual bunga. Jadi, dia pun menjual buket bunga itu pada pria itu. Setelah buket bunganya dibuat, Kelvin membayar dan mengambil bunganya, lalu berkata pada Rosalina, Bu Rosalina, ayo pergi. Rosalina bingung. Kelvin mengingatkannya dengan geli, kenapa? Kamu nggak jadi mentraktirku makan malam. Aku lapar. Haha, maaf, aku sampai lupa. Yuk, Pak Kelvin. Rosalina benar-benar lupa karena ibunya datang. Dia sedang memikirkan jebakan apa lagi yang dibuat ibunya untuknya. Mempermalukannya di pesta, atau menjualnya kepada pria tua yang bisa membantu mereka. Meski tak lagi berharap mendapat kasih sayang dari ibunya, Rosalina masih tak mengerti kenapa ibunya memperlakukannya dengan begitu kejam. Rosalina mengambil tongkatnya dan berkata kepada karyawan, aku mau mentraktir Pak Kelvin makan malam. Kalian jaga toko dan pesan makanan. Toko kita menjual banyak bunga hari ini dan mendapatkan cukup banyak profit. Biasanya, mereka memesan makanan yang paling murah. Namun, karena toko mereka menjual banyak bunga, anggap saja dia memberikan tambahan untuk karyawannya, untuk makan lebih enak. Bab 1293. Bu, Ibu dan Pak Kelvin pergi makan saja. Aku akan menjaga toko. Karyawan itu tersenyum dan memperhatikan Rosalina mengikuti Kelvin keluar dari toko bunga. Kelvin menunggu Rosalina di dalam mobil, melihat wanita itu bergerak bebas di lingkungan yang familiar baginya, sampai tidak kelihatan kalau wanita itu buta. Ini bukan pertama kalinya Rosalina naik mobil Kelvin. Dia naik ke kursi penumpang dengan mudah. Setelah duduk, ia meletakkan tongkatnya ke samping dan memakai sabuk pengaman. Dia tidak duduk di kursi belakang, bukan karena dia tidak mau, tapi karena Kelvin tidak mengizinkannya duduk di belakang. Pria itu bilang kalau dia duduk di belakang, itu sama saja dengan memperlakukan pria itu sebagai sopir. Rosalina mana berani menganggap putra kedua keluarga Aditama sebagai sopir. Jadi, dia pun duduk di kursi sebelah pengemudi. Kursi Aisebayan pengemudi adalah kursi yang sangat berbahaya. Untungnya, Kelvin mengemudi dengan sangat stabil dan tidak ngebut. Jadi, dia cukup merasa aman. Mau makan di mana? Tanya Kelvin sambil mengemudikan mobil. Aku biasanya pesan makanan delivery. Menurutku makanan di Rogail Resto lumayan enak. Kita makan di sana aja. Makanan di sana tidak terlalu mahal dan dia mampu mentraktir pria ini meskipun pria memesan beberapa hidangan lagi.
Kalau dia mentraktir putra kedua keluarga Aditama makan malam dan hanya memesan 4 lauk dan 1 sup, dia merasa tidak enak dengan pria itu. Oke, Rogail Resto letaknya tidak jauh. Kalau berkendara hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk sampai ke sana. Sebelum Kelvin sempat bertanya pada Rosalina mengenai pesta besok malam, mereka sudah sampai di restoran. Kita cari tempat duduk di lantai 1 saja. Kelvin pikir, Rosalina pasti tidak nyaman kalau harus naik dan turun tangga. Kalau dia terlalu perhatian dan menggendong wanita ini menaiki tangga, wanita ini pasti akan ketakutan sampai pucat, atau bisa jadi menamparnya dan bilang punya niat buruk. Rosalina tersenyum dan berkata, Pak Kelvin saja yang memutuskan. Kelvin membawa Rosalina masuk ke restoran, dan ditemani dengan pelayan yang ramah, dia pun memilih meja di pojok dan duduk di sana. Pak Kelvin, malam ini, Bapak bisa memesan lebih banyak hidangan. Rosalina menepuk saku celananya. Dia membawa lebih banyak uang kali ini. Kelvin tertawa dan berkata, kita berdua juga nggak bisa makan banyak. Sama seperti kemarin saja, 4 lauk dan 1 sup. Dia memang sudah membantu wanita ini mendapatkan 2 pesanan besar, tapi dia juga tidak akan meminta sampai seperti itu. Dia harus memberikan perlakuan yang sangat baik pada wanita ini, supaya wanita ini mau menerimanya. Rosalina sudah mempersilakan Kelvin memesan beberapa hidangan lagi, tapi jika Kelvin tidak memesannya, itu urusan Kelvin. Yang jelas, dia telah mentraktir pria ini. Setelah memesan 4 lauk dan 1 sup, Kelvin bertanya pada Rosalina, mengapa mamamu mau mengajakmu ke pesta? Setahu Kelvin, Sinta tidak menyukai Rosalina dan tidak pernah mengajak wanita ini ke pesta, karena takut wanita ini akan mencuri perhatian orang-orang yang seharusnya ditujukan pada Giselle. Giselle menyuruh orang untuk mencelakai kakak iparnya. Kakak iparnya mengetahui hal ini dan memiliki bukti yang jelas, sehingga Giselle dimasukkan ke penjara. Giselle pasti sangat membenci kakak iparnya, juga sangat membenci Rosalina. Wanita itu pasti berpikir, kalau bukan karena Rosalina, semua itu tidak akan terjadi. Aku nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Rosalina berpikir dalam hati, ibunya pasti mau mencelakainya. Namun, hal itu belum terjadi. Jadi, dia sendiri juga tidak tahu apakah ibu kandungnya itu memang mau menjualnya. Kalau begitu, apa kamu pergi? Menurutku, mamamu sangat memaksa. Kalaupun kamu nggak ingin pergi, dia akan memaksamu pergi. Kelvin mengulurkan tangan dan melepas kacamata hitam besar yang dipakai Rosalina. Rosalina sangat terkejut. Dia segera mengambil kembali kacamata hitam itu dan memakainya kembali. Bab 1294. Apa kamu sudah bisa melihat sedikit-sedikit? Kelvin duduk di sebelah Rosalina. Jika Rosalina tidak bisa melihat, dia seharusnya tidak bisa mengambil kembali kacamata hitamnya dengan akurat. Pak Kelvin duduk di sebelahku, jadi aku bisa mencium aroma Bapak dan mengira-ngira jarak kita berdua. Makanya aku jadi bisa mengambil kembali kacamataku dengan mudah. Aku sih berharapnya aku bisa melihat sedikit-sedikit, tapi sayangnya nggak bisa. Dunianya masih gelap. Kamu sangat cantik tanpa kacamata hitam. Kelvin memuji penampilan wanita itu. Menurut Pak Kelvin, mamaku ingin melakukan dengan kecantikanku. Kamu juga sudah bisa mengira-ngira, kan? Memang enak kalau ngobrol dengan orang cerdas, nggak perlu aku bilang juga sudah paham. Kamu bisa memahami maksud dari perkataanku. Wanita ini adalah calon istri yang neneknya pilihkan untuknya. IQ-nya tidak mungkin rendah. Meskipun neneknya tidak peduli dengan latar belakang saat memilih calon istrinya, neneknya masih peduli dengan Oki. Takutnya memengaruhi kualitas generasi di bawah kalau cucu-cucunya menikah dengan orang bodoh. Jangan khawatir, aku akan menghadiri pesta itu besok malam. Kakak dan kakak iparku juga akan hadir. Kakak iparku sangat menyukaimu dan menganggapmu sebagai teman. Dia nggak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kamu ikut saja dengan mamamu, ujar Kelvin. Bagaimanapun juga, kamu adalah putri tertua dari keluarga Siahaan, kamu harus lebih berpartisipasi dalam pesta-pesta dan berbaur dengan kalangan itu. Di masa depan, wanita ini akan menjadi menantu kedua dari keluarga Aditama. Tentu diharuskan untuk berbaur. Kakak iparnya saja juga sengaja ikut bibinya menghadiri berbagai pesta demi kakaknya, untuk belajar bersosialisasi. Aku nggak ingin berbaur dengan kalangan itu, juga nggak harus berbaur dengan mereka. Semua orang juga tahu situasiku. Aku nggak memerlukan simpati dari orang lain. Orang-orang hanya bisa memandangnya dengan tatapan simpati setiap kali melihatnya. Rosalina merasa dia tidak membutuhkan simpati orang lain.
Dia hanya tidak memiliki ayah dan tidak disayangi ibunya. Namun, hidupnya masih baik-baik saja. Uang yang dihasilkannya memang tidak banyak, tapi cukup untuk pengeluarannya. Dia bahkan bisa menabung sedikit. Meski tidak bisa banyak menabung, dia bisa menabung paling banyak 6-10 juta setiap bulannya. Dia hidup sederhana dan sudah puas. Bagaimanapun juga, dia buta. Dia tidak membutuhkan orang lain untuk menghidupinya. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan itu sudah membuatnya merasa hebat. Kalau suatu hari nanti, dia bisa mengambil kembali semua milik ayahnya. Itu masalah jangka panjang. Rosalina sudah menahannya selama bertahun-tahun, jadi dia tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting baginya adalah menyembuhkan matanya dulu. Setelah matanya sembuh, dia akan terus berpura-pura menjadi buta dan mengumpulkan bukti secara diam-diam. Setelah dia memiliki cukup bukti, dia pasti akan mengambil kembali semua milik ayahnya. Selain itu, kematian ayahnya juga. Dia ingin tahu, apa ayahnya benar-benar bunuh diri karena depresi, atau dibunuh orang. Kelvin memperhatikan Rosalina dalam diam. Wanita ini agak mirip landak. Terkadang durinya banyak, muncul di sekujur tubuhnya untuk melindungi dirinya. Kelvin teringat akan karangan bunga yang dibelinya di toko bunga. Dia sampai lupa. Dia membawa bunga itu masuk ke restoran. Dia mengambil buket itu dan menyerahkannya pada Rosalina. Pak Kelvin. Rosalina mencium aroma bunga dan refleks mendorong buket bunga itu menjauh. Untukmu. Kuharap suasana hatimu bisa seindah bunga-bunga ini. Nada bicara Kelvin lembut. Rosalina telah membangun tembok yang tinggi di dalam hatinya. Ketika mendengar kata-kata hangat pria itu, dia pertahanannya hampir runtuh. Dalam ingatannya, orang yang memperlakukannya dengan paling baik adalah bibinya. Namun, bibinya itu akhirnya menikah dan tinggal di luar kota ketika dia masuk SD. Selain itu, masih ada mantan bibi. Pengasuhnya dulu yang kemudian dipecat oleh ibunya. Bab 1295. Adik laki-lakinya juga sangat protektif terhadapnya, tapi adiknya itu hanya bisa melindunginya selama beberapa tahun. Agar adik laki-lakinya tidak melindunginya, ibunya dengan kejam mengirim adik laki-lakinya ke sekolah yang mengharuskan mereka menginap di asrama sekolah. Ibunya selalu menyingkirkan orang-orang yang baik padanya. Bukannya Pak Kelvin bilang buket bunga ini untuk tunangan Bapak. Kelvin tersenyum dan berkata, apa kamu pernah dengar tentang pertunanganku? Enggak pernah, kan? Itu hanya alasan yang aku cari untuk membohongi Mama. Meski Rosalina tidak bisa melihat, dia juga mengikuti gosip-gosip tentang keluarga terkaya di Mambera, yaitu keluarga Aditama. Dia memang tidak pernah mendengar kalau putra kedua keluarga Aditama sudah bertunangan. Yang dia tahu hanyalah putra pertama mereka sudah menikah, dan wanita itu adalah Olivia. Setelah Olivia membantunya, Stefan bahkan memberitahu ayah tirinya bahwa Olivia dan dirinya begitu kenal langsung cocok menjadi teman. Jadinya, ayah tirinya memperlakukannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ayah tirinya memperlakukannya dengan tidak baik dulu, tapi tidak pernah menganiaya atau menindas dirinya seperti yang dilakukan ibunya. Namun, ayah tirinya tidak pernah mengatakan apa-apa ketika melihat ibunya dan Giselle berbuat seperti itu padanya. Ayah tirinya itu sama saja dengan komplotan, karena hanya melihat dan tidak melakukan apa-apa. Uang bunganya, nggak aku kembalikan, ya. Kelvin tersenyum. Nggak perlu dikembalikan. Setelah itu, dia menambahkan, terkadang, kamu memberikan kesan yang polos dan baik, tapi terkadang memberikan kesan mata duitan. Uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang sama sekali juga nggak mungkin. Pak Kelvin. Sebagai anak orang kaya nggak akan paham mengapa orang miskin sepertiku suka menghasilkan uang. Kelvin terdiam. Dia juga sangat tertarik dengan uang, oke. Hanya saja, uang yang dia cari itu yang jumlahnya besar. Kalau hanya beberapa juta tidak berarti baginya. Malam itu menjadi momen paling hangat dan manis bagi Stefan dan istrinya. Olivia keluar dari kamar mandi dan melihat Stefan sudah mandi, sedang duduk bersandar di tempat tidur dan menunggunya. Dia menghampiri Stefan sambil tersenyum, naik ke tempat tidur dan mencondongkan diri ke suaminya dan mencium wajah tampannya. Sayang, kamu mandi lebih awal dariku. Aku mandi di kamarmu. Stefan memeluknya dengan natural, lalu membalikkan badan dan menimpa Olivia di bawah badannya, menagih pelayanan dari istrinya. Sayang, kita ngobrol, yuk. Olivia memiringkan kepalanya untuk mencegah Stefan mencium bibirnya. Stefan jadinya tidak mencium bibir merah Olivia dan malah memberikan ciuman kecil di wajah istrinya itu. Olivia segera menutup mulut Stefan dengan tangannya. Namun,
Stefan menarik tangannya dan mengunci kedua tangannya di kedua sisi kepalanya, menciumnya dengan paksa untuk beberapa saat, baru kemudian melepaskannya dan bertanya, mau membicarakan apa? Kamu turun dulu dari badanku. Berat banget. Olivia mendorong suaminya. Stefan tertawa dan kembali mengecup bibir istrinya itu sebelum berguling dan berbaring miring di samping, lalu mendudukkan kembali dan bersandar di tempat tidur seperti sebelumnya. Kamu mau membicarakan apa? Ayo kita bicarakan. Stefan menarik Olivia dan membantunya untuk duduk, lalu menarik selimut untuk menutupi kaki mereka. Hari ini waktu sedang berada di rumah tanteku tanya, apa aku sudah hamil? Stefan mengerutkan keningnya dan berkata, masalah anak, kita kan nggak buru-buru. Keluargaku nggak mendesak kita untuk punya anak, tapi tantemu malah mendesak. Dia tidak suka kalau Yuna mendesak mereka untuk punya anak, yang akan membuat Olivia merasa tertekan. Bab 1296. Tidak ada seorang pun di keluarganya yang memberikan tekanan pada Olivia. Yuna adalah bibi Olivia, seharusnya lebih menyayangi Olivia. Tante juga nggak mendesakku untuk cepat punya anak. Dia hanya bertanya saja, kita sudah beberapa bulan berhubungan suami istri, tapi aku masih belum hamil. Jadi, wajar saja kalau tante menanyakannya. Olivia mengulurkan tangannya untuk mencubit wajah Stefan dengan lembut, membelai alis pria itu, dan berkata kepadanya, jangan muka masam seperti itu. Jangan mengerutkan kening juga. Menakutkan sekali. Istrimu ini penakut, bisa ketakutan dibuat kamu. Kamu kalau menakuti orang di dalam kegelapan saja nggak perlu riasan wajah. Stefan terhibur dengan kata-kata istrinya, menjentikkan jarinya di kening wanita itu dan berkata, memangnya kamu pernah melihat hantu setampan aku? Kalau kamu penakut, nggak ada orang pemberani lagi di dunia ini. Oke, aku nggak marah. Yang jelas, urusan anak adalah urusan kita berdua. Orang lain nggak boleh ikut campur. Papa mamaku saja nggak mendesak kita untuk cepat-cepat punya anak. Hanya nenek yang bilang dia ingin menggendong Cicit. Nenek benar-benar menginginkan cucu perempuan. Karena nggak punya, dia jadi menantikan Cicit perempuan. Olivia menyandarkan kepalanya di bahu Stefan. Aku tahu nenek sangat ingin menggendong Cicit. Sayang, aku membicarakan topik ini, maksudku bukan untuk membicarakan kita mau anak laki-laki atau perempuan, tapi karena aku masih belum hamil sampai sekarang. Menurutmu, apa ada yang salah dari diriku? Menurutku nggak ada yang salah denganmu. Oh iya, ngomong-ngomong, ku dengar kalau suami istri terlalu sering berhubungan juga susah hamil. Stefan diam saja. Kamu masih nggak ada masalah juga. Stefan mengabaikan perkataan Olivia yang mengatakan mereka terlalu sering berhubungan, lalu berkata dengan yakin, kita berdua sama-sama sehat. Kamu belum hamil karena memang belum waktunya anak kita datang ke kita. Bukannya ada yang bilang, anak itu memilih ibu mereka sendiri dari langit. Jadi, anak itu yang belum memilihmu. Nanti, kalau ada yang memilihmu, kamu pasti akan hamil. Nggak perlu khawatir. Stefan memeluk erat istri manisnya itu, tak ingin Olivia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak hamil. Hamil kan juga susah. Kamu lihat istri kakak sepupumu itu, muntah terus. Aksa sampai ingin menggugurkan anaknya. Stefan merasa tertekan ketika memikirkannya. Dia berkata, Olive, kita nggak perlu cepat punya anak. Kita nikmati hidup berdua dulu. Weekend minggu depan, aku akan mengajakmu jalan-jalan ke kota Aldimo, untuk rileks. Kemudian, dia harus mengendalikan diri sendiri. Minggu depan sudah bisa pergi. Kantor nggak apa-apa ditinggal. Ada begitu banyak manajer dan petinggi di perusahaan. Aku juga banyak adik dan sepupu di sana. Masih takut nggak ada yang mengurus kantor. Aku hanya perlu mengurus hal-hal yang sangat penting. Lagi pula, masih ada Reiki. Olivia tersenyum dan berkata, Pak Reiki dan Junia akan segera bertunangan. Setelah bertunangan, mereka masih harus mempersiapkan pernikahan, pasti lebih sibuk lagi. Kamu sudah berjanji untuk memberinya cuti nikah selama 2 bulan. Makanya, ayo jalan-jalan sebelum dia menikah. Oke, Olivia juga ingin mengenal Mulan dan Yani. Dia merasa persahabatan antara Mulan dengan Yani sama seperti persahabatan antara dirinya dan Junia. Karena Stefan punya waktu untuk mengajaknya jalan-jalan ke kota Aldimo, dia akan pergi. Kamu memintaku untuk mencari tahu tentang Jonas. Aku sudah melakukannya. Dia memang suka Amelia, tapi dia nggak mau cepat-cepat mengutarakan perasaannya, karena dia merasa Amelia belum sepenuhnya melupakan. Yang sebelumnya. Olivia biasa saja mendengarnya. Dia sudah bisa menebaknya.
Dia menghela napas dan berkata, Tante juga memintaku untuk memberitahumu, agar memberi isyarat pada Jonas, bahwa dia nggak akan membiarkan Amelia menikah dan tinggal jauh darinya. Menurutku, Jonas adalah pria yang hebat. Meskipun dia orang Aldimo, tapi dia sudah menetap lama di Mambera. Dia bahkan membeli rumah yang bertetangga dengan tantemu. Tante bilang, bagaimanapun juga, Jonas adalah orang Aldimo. Kalau Amelia menikah dengannya, itu artinya bisa jadi tinggal jauh dari kita. Tante bilang padaku untuk memintamu memberitahu Jonas, kalau dia nggak ingin Amelia patah hati sekali lagi. Stefan berkata, Jonas membeli villa itu karena Amelia. Walaupun dia dari Aldimo, tapi dia sudah lama tinggal di Mambera. Dia juga punya rumah di Mambera. Apa bedanya dengan orang Mambera? Stefan merasa, sayang sekali kalau Amelia sampai melewatkan Jonas. Bab 1297. Olivia berkata, menurutku juga begitu, tapi masih terlalu awal untuk mengatakannya. Coba kita lihat saja dulu. Menurutku, Amelia juga menyukai Jonas. Selama mereka saling menyukai, Tante pasti akan menyetujuinya. Amelia adalah orang yang berani mengejar cinta. Ketika Amelia masih mencintai Stefan, dia masih mengejar Stefan dengan berani, meskipun pria ini tidak menyukainya. Kalau dia suka pada Jonas, dia pasti akan mengusahakan agar mereka mendapatkan persetujuan dari keluarganya. Sayang, jangan mengkhawatirkan mereka. Mereka bukan orang lemah. Mereka bisa menangani urusan mereka sendiri. Sudah malam. Ayo istirahat. Stefan menunduk dan mencium kening Olivia, lalu berbisik di telinganya. Aku akan lebih menahan diri ke depannya, agar kamu juga bisa istirahat. Malam ini, aku hanya akan memelukmu sambil tidur dan gak akan menyentuhmu. Olivia menatapnya, lalu membalas ciumannya. Lalu, mereka pun tidur sambil berpelukan. Olivia selalu cepat terlelap. Dalam beberapa menit, dia sudah tertidur pulas. Stefan mendapat telepon dari Reiki. Dia mematikannya terlebih dahulu agar tidak membangunkan Olivia. Setelah itu, dia dengan hati-hati menarik tangannya yang memeluk Olivia, lalu bergeser pelan-pelan, lalu turun dari tempat tidur, berjalan keluar kamar dan duduk di sofa di ruang tengah. Bilesti mendengar ada suara, membuka pintu dan menjulurkan kepalanya keluar. Bilesti, aku sedang menjawab telepon. Aku takut aku akan mengganggu Olive, jadi keluar. Nggak ada apa-apa, kok. Bilesti bergumam tanda mengerti, lalu kembali masuk dan menutup pintu. Stefan awalnya ingin menelepon Reiki, tapi Reiki sudah mengiriminya pesan. Datanglah ke rumah kakakku. Pesan Reiki adalah meminta Stefan untuk bertemu Bram. Stefan tidak menanyakan apapun, langsung menjawab dengan, oke. Kemudian, dia segera bangkit, kembali ke kamar dan berganti pakaian. Dia pergi ke tempat tidur lagi, membungkuk dan mencium kening Olivia, lalu berkata dengan lembut, Olive, mimpi yang indah. Setelah beberapa menit, Dimas sudah menunggu di bawah bersama pengawal lainnya. Ketika melihat Stefan turun, mereka langsung berjalan menuju mobilnya di depan Stefan. Aku mau pergi bertemu Bram Ardaba, ujar Stefan pelan. Para pengawal langsung tahu kemana mereka harus pergi. Ketika tiba di rumah keluarga Ardaba, Reiki sudah menunggu di depan pintu. Melihat Stefan datang, Reiki tersenyum seperti biasa dan memanggil temannya, Stefan. Stefan keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah bersamanya. Apa kamu sudah mendapatkan informasinya? Sudah. Keduanya tidak mengatakan apa-apa lagi. Bram sedang duduk di sofa di ruang tengah. Melihat Stefan dan Reiki masuk, dia bangkit, tetapi dia menyambut ke arah Stefan. Ketika Stefan mendekat, dia tersenyum dan berkata, Pak Stefan, kami sudah terbiasa dengan kehidupan malam, jadi sudah larut malam begini masih memintamu datang. Semoga nggak mengganggu istirahatmu. Cerita bersambung.